Di bab 1421, Wu Chen menatap Chu Zongtian lagi dan berkata dengan enteng, apakah kau menginginkan kelompok petir dan kilat? Aku khawatir kau akan kecewa karena aku telah menyempurnakannya. Kau, di tengah Chu, Tianu tidak dapat disalahkan. Melihat Wu Chen, dia ingin melahapnya hidup-hidup. Petir dan kilat adalah apa yang dia lihat. Di dunia ini, apa yang dia lihat tidak pernah lepas dari telapak tangannya. Namun, sekarang Wu Chen berani merebut sesuatu dari tangannya dan menyerap serta menyempurnakannya. Baginya, itu hanya sebuah aib. Kau tahu apa yang akan terjadi padaku, nak? Wu Chen berkata dengan lemah, itu hanya seorang jenderal yang kalah. Dia dapat mengalahkan Chu Zongtian sekali, yaitu, dia dapat mengalahkannya 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih. Karena dia telah mengalahkan Chu Zongtian, pihak lain bukan lagi lawannya. Mendengar ini, Chu Zongtian bahkan lebih marah dan tidak dapat ditegur. Dia menatap Wu Chen dengan penuh kebencian untuk melahapnya hidup-hidup. Dia adalah putra lembah Zamrud. Dia memiliki reputasi yang tak terkalahkan. Dia tidak pernah mengalami kegagalan seperti yang dialaminya beberapa hari yang lalu. Kegagalan itu merupakan aib baginya. Dia bersumpah akan kembali. Mati untukku. Amarah Chu Zongtian, kemarahan yang kuat, dan api yang membara telah membakar akal sehatnya. Baginya, dia hanya punya satu ide sekarang, yaitu mengalahkan Wu Chen dan mendapatkan kembali wajahnya yang hilang. Metode orang suci angsa emas. Tanpa berkata apa-apa, Chu Zongtian langsung menggunakan keterampilan uniknya. Cahaya yang kuat keluar darinya, melesat keluar dan memancar ke segala arah. Mundur. Semua orang di sekitar terkejut ketika mereka melihatnya. Mereka tidak menyangka. Chu Zongtian berkata bahwa dia akan memegang tangannya tanpa ambiguitas. Selain itu, dia tidak memegang tangannya secara umum, tetapi langsung menggunakan aksinya yang kuat. Dapat dilihat betapa dia membenci Wu Chen. Chu Zongtian, hentikan. Murong Feng keluar dan ingin menghentikan Chu Zongtian. Sekarang, mereka semua berada di kota yang ditinggalkan. Mereka dipengaruhi oleh kekuatan misterius kota yang ditinggalkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika Chu Zongtian dan Wu Chen bertarung di sini, itu tidak baik. Tapi sekarang, Chu Zongtian, seluruh orang telah dipenuhi dengan kemarahan yang kuat. Bagaimana dia bisa mendengar kata-kata orang lain? Murong Feng, aku, Chu Zongtian, ingin bertarung. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Murong Feng mendesah dalam hatinya. Dia tidak banyak bicara. Chu Zongtian sedang kesal. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah diputuskannya. Tidak hanya dia, tetapi bahkan Huang Pu membenci orang itu datang, dia tidak mau mendengarkan. Sun Yan, tolong minggir dan lindungi dirimu sendiri. Menghadapi keterampilan unik Chu Zongtian, Wu Chen sama sekali tidak takut. Dia hanya seorang jenderal yang kalah. Apa yang harus ditakuti? Sun Yan mengangguk dan perlahan-lahan pindah ke satu sisi. Chu Zongtian adalah putra lembah Zamrud. Dia telah mencapai 8 tingkat alam Hualong. Dia tidak bisa naik sama sekali. Bahkan jika dia naik, itu tidak akan berpengaruh. Melihat Sun Yan pergi ke satu sisi, Wu Chen tidak ragu lagi. Begitu tubuhnya bergetar, energi besar meletus darinya, seperti ombak, melonjak dan menyapu bersih. Itu mengerikan. 4 kekuatan surga di alam Hualong. Melihat momentum tubuh Wu Chen, wajah semua orang berubah. Dalam kesan mereka, kultivasi Wu Chen tampaknya adalah 3 surga alam Hualong. Sudah berapa lama sejak itu? Kultivasi telah membuat kemajuan lagi. Itu telah menembus 3 surga alam Hualong. Kecepatan promosi seperti ini terlalu mengerikan. Jangan katakan bahwa orang lain, bahkan Murong Feng, terkejut. Anda harus tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk mencapai tingkat kultivasi ini dan menembus 1 tingkat kultivasi. Bahkan jika jenius seperti mereka, itu tidak mudah. Tapi sekarang, Wu Chen adalah pengecualian. Sungguh luar biasa bahwa dia menembus kultivasinya dengan begitu mudah. Huang Pu membenci orang itu. Kali ini dia benar-benar bertemu lawannya. Murong Feng menghela nafas bahwa Huang Pu membenci orang itu. Dia tidak bisa mengejar, karena dia akan segera berusia 35 tahun. Menurut standar umum daratan, namanya akan dihapus dari daftar peringkat Tianbei. Namun, kebencian Huang Pu berbeda.
Dia memiliki beberapa tahun untuk bertahan di daftar peringkat Tianbei dan menduduki tempat pertama dalam daftar peringkat Tianbei. Dalam hal ini, dia tidak sebaik dirinya sendiri, dan sekarang dia pada dasarnya adalah jantung dari pertarungan satu sama lain. Tapi sekarang, dengan kebangkitan Wu Chen yang tiba-tiba, dia dengan cepat meningkatkan prestasi dan kekuatannya dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan peningkatan ini sangat mengerikan, bahkan kebencian abadi Huang Pu yang asli tidak ada bandingannya. Ketika dia melihat Wu Chen, dia sepertinya melihat kebencian abadi Huang Pu. Pada awalnya, dia akan melampaui kebencian abadi Huang Pu. Kemudian, kebencian abadi Huang Pu meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, melampauinya dan menciptakan era kebencian abadi Huang Pu. Sekarang, kecepatan Wu Chen lebih cepat dan lebih ganas daripada kebencian Huang Pu. Apakah ini berarti era lain akan datang? Dia menantikan ini. Bagaimana mungkin, bagaimana kultivasimu bisa menembus? Chu Zongtian menatap Wu Chen dan merasa sangat terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa pencapaian Wu Chen telah membuat terobosan lain, mencapai surga 4 kali lipat dari Hua Longjing. Wu Chen berkata sambil tersenyum, itu berkat gugusan petir besar itu. Apa yang dia katakan benar adanya. Jika dia tidak melahap kekuatan kelompok cahaya petir yang besar itu dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, maka pada dasarnya mustahil baginya untuk menembus kultivasinya. Kamu, mendengar ini, Chu Zongtian bahkan lebih marah. Awalnya, kelompok cahaya petir seharusnya menjadi miliknya. Dia seharusnya menjadi orang yang mendapatkan kelompok cahaya petir dan kemudian menerobos ranah kultivasinya. Tetapi sekarang, Wu Chen telah mengambil tawaran besar dan mendapatkan kelompok cahaya petir, yang juga menerobos kultivasi dan mencapai surga keempat ranah Hualong, yang membuatnya semakin tidak seimbang. Mati saja untukku. Chu Zongtian sangat marah. Dia berteriak keras. Kekuatan yang kuat meledak darinya. Cahaya super terpancar dan menyebar ke seluruh ruang dalam sekejap, membuat seluruh ruang menjadi lautan cahaya. Cahaya yang kuat, membawa kekuatan yang paling menakutkan, bergegas menuju Wu Chen. Serangan itu sangat ganas dan tanpa ampun. 9 perubahan naga. Di hadapan Chu Zongtian, Wu Chen tidak berani bersikap ceroboh. Dia tidak memiliki ide tentatif, dan langsung mendesak naga pengganti 9 perubahan. Aku melihat roh naga yang kuat keluar darinya. Roh naga ini sangat ganas. Seperti gelombang kasar, menyapu dan menyebar ke seluruh dunia. Raungan. Sebuah raungan keluar. Dengan pecahnya ki naga, seekor naga besar keluar dari Wu Chen. Naga itu meraung dan mengguncang langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Melihat ini, kita semua terkejut. Jelas bahwa keterampilan unik Wu Chen bukanlah keterampilan umum. Ia memiliki kekuatan teroris super dan sangat mendominasi. Boom! Naga itu terbang keluar, dan ki naga meledak. Kekuatan dahsyat itu mengguncang seluruh dunia. Sangat mengerikan. Cahaya di langit, di bawah serangan kekuatan ini, juga tak tertahankan. Ada ledakan, yang sangat menakutkan. Naga besar itu meraung, dan kekuatannya menakutkan. Setelah menghancurkan cahaya di sekitarnya, kekuatan Changlong tidak berkurang. Ia membawa kekuatan yang paling mengerikan dan terbang menuju Chu Zongtian. Kekuatan serangannya sangat dahsyat. Wajah Chu Zongtian tenggelam. Ia tahu bahwa di dalam tubuh Wu Chen, ada keterampilan unik dari bangsa naga, yang selalu terkenal dengan kekuatan dan terornya. Itu sangat mendominasi. Keterampilan unik umum itu sama sekali bukan lawan. Itu hanya bisa ditekan dan tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Namun, bahkan jika itu adalah keterampilan unik dari bangsa naga, itu bisa dipatahkan. Metode suci angsa emas. Chu Zongtian mengeluarkan suara keras, mendesak semua kekuatan, menggunakan keterampilan unik yang kuat, cahaya yang kuat, memancar dan terbuka, cahaya itu menggeliat, langit meledak, membentuk cahaya yang menyilaukan, yang sangat indah dan menyilaukan. Cahaya tak berujung pecah darinya dan memancar keluar dengan cepat. Pada saat ini, Chu Zongtian telah berubah menjadi matahari yang panas. Cahaya di sekujur tubuh terus meledak dan bersinar. Itu mengejutkan dan mengejutkan. Hati semua orang bergetar dan mundur jauh. Matahari panas yang berubah menjadi Chu Zongtian bukanlah yang normal. Dalam cahaya ini, ada mesin pembunuh yang mengerikan. Begitu mendekat, itu akan segera dihancurkan, tanpa kemungkinan lain.
Metode Sein Angsa Emas Chu Zongtian menjadi semakin mendominasi. Murong Feng menatap Chu Zongtian. Dilihat dari prestise Chu Zongtian, dia tidak jauh dari Jiu Chongtian di Hualongjing. Dia mungkin bisa segera menembus Jiu Chongtian di Hualongjing. Cahaya yang kuat, terus-menerus terpancar, menyerbu ke segala arah. Di bawah serangan kekuatan ini, bahkan 9 perubahan naga Wu Chen pun ditekan. Naga itu meraung, dan diserang dengan mengerikan. Melihat ini, wajah Wu Chen tampak serius. Dia pernah bertarung dengan Chu Zongtian. Dia tahu bahwa kekuatannya sangat kuat. Bahkan setelah terobosan kultivasi, tidak mudah untuk mengalahkan keberadaan level ini tanpa menggunakan transformasi naga. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk memiliki secercah harapan. Berubahlah dengan naga. Rahasia di bagian bawah tangannya juga merupakan ki naga yang kuat, yang meletus darinya. Ki naga ini juga sangat kuat, seperti gelombang laut yang mengamuk, melonjak, mengamuk, dan menakutkan. Raungan. Selanjutnya, ada naga besar, yang lahir dari ki naga. Ini adalah Yinglong. Yinglong muncul. Itu menakutkan dan menakutkan. Itu mengguncang langit dan bumi. Yinglong muncul, meraung dan meraung. Tubuhnya sekuat baja. Kekuatannya sangat dahsyat, mengerikan, dan mengerikan. Ledakan. Kekuatan Yinglong sama dahsyatnya dengan kekuatan Changlong. Ia meraung dan melesat keluar. Kekuatannya yang ganas meledak keluar. Mengerikan dan mengerikan. Dengan bergabungnya Yinglong, tekanan pada tubuh Changlong tiba-tiba berkurang. Dengan raungan, ia menguatkan kekuatannya yang dahsyat dan melesat keluar menuju Chu Zongtian dengan momentum yang mengguncang langit dan meretakkan bumi. Chu Zongtian terkejut. Tanpa diduga, keterampilan unik Wu Chen begitu mendominasi sehingga ia dapat menyatukan dua naga secara berurutan. Kekuatan yang mengerikan seperti itu dapat disebut mengguncang bumi. Di bawah serangan kekuatan Suanglong, bahkan metode Sein Angsa Liar Emasnya menunjukkan tanda-tanda tak terkalahkan. Ia dipaksa mundur oleh Seng Sheng, dan cahaya di sekitarnya terus menyebar, terpancar keluar, tersapu, dan berubah menjadi cahaya dan hujan di seluruh langit. Saudara Chu, aku akan membantumu. Pada saat ini, seseorang terbang, langsung ke langit. Orang ini bukan orang lain, itu adalah Nangong Xiang. Nangong Xiang, dia juga sudah maju. Nangong Xiang dan Chu Zongtian adalah teman baik. Tidak mengherankan dia membantu Chu Zongtian. Namun, itu tidak adil. Keduanya berada di level Putra Dewa. Mereka bersatu untuk menyerang Wu Chen sendirian. Bahkan jika mereka menang, apa yang akan dikatakan orang lain saat mereka keluar? Petik 2. Ya, ada banyak pembicaraan. Pecundang lagi. Mata Wu Chen dingin dan galak. Bahkan jika Nangong Xiang datang, dia sama sekali tidak takut. Jangan gila, nak. Mendengar kata-kata Wu Chen, Nangong Xiang juga marah. Hari ini, apapun yang terjadi, dia akan saling memberi pelajaran mendalam untuk membalas dendam terhadap Feng Luan. Namun, dia juga tahu bahwa kekuatan Wu Chen sangat kuat. Dia tidak dapat ditekan oleh dirinya sendiri, terutama keterampilan uniknya dari kebangsaan naga. Sekarang dia telah menembus 4 aspek lingkungan Hualong. Kekuatannya menjadi lebih menakutkan, dan dia lebih tidak mungkin menjadi lawan. Oleh karena itu, hanya ketika dia dan Chu Zongtian bergandengan tangan, ada secercah harapan. Nangong Xiang, apa yang kamu lakukan? Melihat kedatangan Nangong Xiang, Chu Zongtian tidak senang, tetapi marah, karena itu adalah dendam antara dia dan Wu Chen. Itu adalah pertarungan di antara mereka. Tidak ada hubungan dengan orang lain sama sekali. Chu Zongtian, mari kita bergandengan tangan. Kekuatan anak ini sangat kuat. Dengan kekuatanmu sendiri, dia tidak dapat ditekan sama sekali. Momentum Nangong Xiang melonjak dan ledakan kekerasannya siap untuk perang besar. Tidak, Nangong Xiang, kamu turun. Aku tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam urusanku. Chu Zongtian memiliki temperamen yang kuat. Baginya, ia ingin mengalahkan Wu Chen sendirian dan tidak pernah bergantung pada orang lain. Ini adalah kebanggaannya sebagai seorang raja muda dan putra lembah Zamrud. Ia tidak akan pernah membiarkan siapapun ikut campur dalam pertarungan antara dirinya dan Wu Chen. Kamu, Nangong Xiang sangat marah. Dia ingin bergandengan tangan dengan Chu Zongtian untuk menghadapi Nangong Xiang. Tanpa diduga, Chu Zongtian menolak kebaikannya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kalau begitu, pergilah berperang, aku tidak akan pernah menyerah.
Nangong Siang melambaikan tangan, dan orang-orang terbang turun. Wajahnya penuh dengan kebencian. Dia benar-benar marah. Haha, Chu Zongtian menolak kebaikan Nangong Siang. Sebenarnya, tidak sulit untuk menebak siapa Chu Zongtian, putra lembah Zamrud. Secara alami, dia memiliki harga dirinya sendiri dan tidak membiarkan orang lain ikut campur dalam urusannya. Begitulah, Wu Chen juga sangat terkesan dengan Chu Zongtian. Dia layak menjadi seorang jenius muda yang luar biasa. Pada waktunya, dia mungkin bukan orang paling kuat di dunia. Lonceng surgawi. Tanpa pergi ke Nangong Siang, Chu Zongtian meledak dan menggunakan jam suci secara langsung. Kekuatan yang kuat keluar darinya dan mengalir ke dalam jam suci. Ia mendesak kekuatan jam suci agar cahayanya lebih cemerlang, lebih menyilaukan, lebih indah dan lebih menyilaukan. Ini adalah lonceng suci, harta karun paling berharga di lembah Giok. Tidak, ini hanya replika. Jam suci yang asli tidak boleh dibawa keluar oleh orang lain. Aku bilang bagaimana merasakan kekuatannya, itu agak buruk. Itu hanya tiruan dari jam suci. Namun, meskipun itu replika, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Itu lebih kuat daripada Lingbao tingkat dasar biasa. Itu sama saja. Melihat Chu Zongtian menggunakan lonceng suci, semua orang terkejut. Lonceng suci itu terkenal. Hampir tidak ada seorang pun di Zhongzhou yang mengetahuinya. Meskipun itu replika, itu bukan harta karun biasa. Kekuatannya lebih kuat daripada harta karun suci yang disebutkan di atas. Begitu lonceng surgawi keluar, kekuatannya yang dahsyat terpancar dengan cepat. Bahkan Yinglong dan Changlong merasa takut. Itu karena kekuatan ini terlalu kuat untuk dilawan. Wu Chen, kamu juga bisa menggunakan prasastimu. Kalau tidak, kamu tidak akan menang. Kekuatan harta karun spiritual tingkat Zuntian bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Umumnya, harta karun spiritual itu tidak dapat menahan kekuatan yang begitu kuat. Harta karun spiritual itu akan langsung dihancurkan. Tidak ada peluang sama sekali. Wu Chen tersenyum dan berkata, karena memang begitu, maka akan seperti yang kau inginkan. Setelah itu, Wu Chen memanggil prasasti Zenmo dari tubuhnya. Cahaya yang kuat keluar dari prasasti Zenmo. Cahaya itu memancar dengan cepat keluar. Cahaya itu sangat menakutkan dan mencekam. Ketika mereka melihat prasasti Zenmo, mereka semua dipenuhi rasa takut. Wu Chen juga memiliki harta karun seperti itu. Tidak dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya. Kekuatan monumen ini luar biasa. Tidak lebih buruk dari jam suci Chu Zongtian. Begitu prasasti Zenmo muncul, cahaya itu meledak dan terbuka, menyapu seluruh ruang dalam sekejap, mengubahnya menjadi energi yang luar biasa, melesat ke langit yang tinggi, menyapu dan terbuka, luas dan perkasa. Di bawah pancaran cahaya ini, napas gelap di sekitarnya dikeluarkan dari jenderal, ke dunia yang jernih, kekuatan yang kuat, yang dapat dilihat, sangat mendominasi. Di sisi yang berlawanan, Chu Zongtian juga memiliki wajah yang bermartabat. Prasasti Zenmo milik Wu Chen bukanlah harta karun jenderal. Itu tidak dapat diabaikan. Satu pukulan dariku. Chu Zongtian meledak dan menuangkan semua kekuatannya ke dalam lonceng suci. Lonceng suci bergetar hebat dan cahaya yang cemerlang meledak, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, semua orang terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk mundur. Itu karena energi ini begitu besar sehingga mereka sama sekali bukan saingan. Jika mereka tetap berada di dalamnya lagi, mereka akan hancur dalam sekejap. Cahaya lonceng surgawi bermekaran, dan energi yang sangat besar meledak keluar, menyapu dan membuka, yang membuat seluruh ruang bergetar hebat dan berguncang tanpa henti, yang terlalu kuat untuk ditanggung. Bang! Chu Zongtian mendesak lonceng surgawi untuk melakukan serangan yang tak tertandingi. Dia melihat energi yang kuat meledak. Itu menyebar dengan gila. Itu bergolak. Itu sangat keras dan mengerikan. Pada saat yang sama, seluruh ruang bergetar, berguncang, hancur, energi yang sangat besar, pecah, mengguncang seluruh dunia, mengejutkan. Apakah ini kekuatan Zuntian langkah Lingbao? Mengerikan. Semua orang terkejut. Energi ini begitu besar sehingga melampaui imajinasi mereka. Itu sangat kuat dan mengerikan. Melihat serangan itu datang, wajah Wu Chen menjadi berat. Jam suci ini adalah harta karun tingkat surga semu. Itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan sekarang, dia tidak berani memiliki sedikit kecerobohan dalam menghadapi harta karun seperti itu.
Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk melawannya. Prasasti Zenmo. Setelah minum banyak, Wu Chen memasukkan kekuatannya ke dalam prasasti Zenmo. Prasasti Zenmo bergetar hebat dan berguncang tanpa henti. Prasasti itu mengeluarkan cahaya terang, yang sangat indah, menyilaukan, dan menakutkan. Dengan meletusnya kekuatan prasasti Zenmo, ruang di sekitarnya bergetar dan hancur, yang tidak dapat menahan energi yang kuat ini. Energi ini terlalu kuat untuk menghancurkan semua yang ada di dunia. Pada saat ini, semua mata orang terfokus pada udara, di mana dua energi yang mengejutkan akan bertabrakan. Kekuatan yang begitu kuat itu sangat menakutkan, dan tak terbayangkan. Bang! Di bawah mata yang terkejut, kekuatan prasasti Zenmo dan lonceng suci akhirnya saling bertabrakan. Seketika, ruang bergetar, langit dan bumi berguncang, dan badai yang dahsyat menyapu bersih, bagaikan sungai di surga yang runtuh dan amat mengerikan. Kilatan. Melihat energi yang datang, wajah orang-orang berubah drastis. Mereka mundur dengan ngeri. Mereka tidak berani menjauh dari sini. Serangan Chu Zongtian dan Wu Chen begitu kuat dan mengerikan sehingga tidak terbayangkan. Jika mereka tinggal di sini lagi, mereka tidak akan hancur. Dunia bergetar, ruang bergetar, dan terus-menerus hancur. Itu tidak dapat menahan energi yang kuat ini. Energi yang mengerikan, lapis demi lapis, gelombang demi gelombang, terpancar keluar dengan gila-gilaan, yang memengaruhi Wu Chen dan Chu Zongtian. Tubuh mereka terus-menerus bergetar, dan aliran energi mengalir deras di sekitar tubuh mereka, hampir mendidih. Tampaknya mereka akan meledak jika mereka tidak dapat ditekan. Badai dahsyat itu berlangsung selama 1 menit penuh, dan kemudian perlahan-lahan menghilang. Pada saat ini, ruang di sekitarnya telah runtuh menjadi ketiadaan, yang merupakan jejak yang ditinggalkan oleh perang. Wu Chen, mengapa kita tidak bertarung di tempat lain? Terlalu banyak orang di sini. Jika kita melukai orang yang tidak bersalah, itu tidak baik. Setelah terserang stroke, Chu Zongtian menstabilkan tubuhnya. Dia menatap Wu Chen dan memberikan saran. Bagus. Wu Chen tidak punya pendapat. Tidak peduli siapa dia atau di mana dia berada, dia bisa bertarung. Tidak ada masalah. Kalau begitu, ayo pergi. Kata-kata itu jatuh, sosok Chu Zongtian melintas, berubah menjadi seberkas cahaya, langsung keluar, bergegas ke kejauhan, menghilang. Pergi. Wu Chen juga tidak mengatakan apa-apa. Dia segera mengejar. Mereka pergi dan bertarung di tempat lain. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita lihat? Kurasa tidak. Sekarang prioritas kita adalah menemukan jalan keluar. Tapi aku tidak ingin mati di kota yang sepi ini. Begitu juga aku. Kekuatan kota yang hancur ini sangat mengerikan. Aku tidak pernah tahu bahwa kekuatan waktu bisa begitu mengerikan. Melihat sosok Wu Chen dan Chu Zongtian pergi, orang-orang ingin mengikuti mereka dan melihat pemandangan indah perang di antara mereka. Namun, setelah memikirkannya, mereka tetap tidak pergi, karena ini adalah kota terlantar, yang memiliki energi yang sangat aneh, yang dapat mengubah aliran waktu, mempercepat perubahan dan penuaan tubuh manusia. Namun, sebelum mereka telah banyak menderita dan benar-benar tidak ingin melewatinya lagi. Namun, ada pengecualian, yaitu Sunyan. Ketika dia melihat Wu Chenfei pergi, tanpa mengatakan apapun, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan terbang keluar. Baginya, dia akhirnya melihat Wu Chen. Dia benar-benar tidak ingin berpisah darinya. Kemanapun dia pergi, dia akan pergi. Selain itu, dia khawatir tentang apa yang terjadi pada Wu Chen. Bagaimanapun, ada energi yang sangat misterius di ruang ini, yang dapat menelanjangi tubuh manusia dan mempercepat penuaan. Jika kekuatannya kuat, itu dapat menahan kekuatan ini. Namun, Wu Chen dan Chu Zongtian terlibat dalam pertempuran sengit, bahkan jika dia akhirnya menang, itu pasti akan menghabiskan banyak kekuatan. Dalam hal ini, dia memiliki energi khusus di ruang ini. Daya tahannya juga akan melemah. Karena pertimbangan ini, dia mengikuti di masa lalu. Bagaimanapun, dia tidak bisa membiarkan Wu Chen lolos. Wah, ini adalah kematianmu sendiri, tapi aku tidak bisa menyalahkan kami. Nangong Xiang melihat bagian belakang kepergian Wu Chen. Senyum muncul di sudut mulutnya. Tinju di bagian bawah lengan bajunya juga perlahan mengepal. Di ruang di depan, sebuah meteor terbang dan menghilang dalam sekejap mata. Dan di belakang,
Ada meteor lain yang terbang, kecepatannya sangat cepat, seperti kilat. Orang ini, kemana kamu pergi? Wu Chen menatap sosok yang bersinar di depannya dan merasa bingung. Menurut kebenaran, mereka sudah cukup jauh sekarang, dan tidak ada orang di sekitar. Bahkan jika ada orang, mereka adalah mayat. Tempat-tempat ini seharusnya dapat memenuhi kebutuhan pertempuran. Namun, Chu Zongtian tidak mau berhenti. Orang ini, pada akhirnya, ingin pergi kemana. Namun, dia tidak banyak berpikir, tetapi terus mengikuti. Baginya, dimanapun dia bertarung, itu sama saja, tidak ada perbedaan. Adapun energi aneh di ruang ini, itu tidak dapat memengaruhinya sama sekali. Dahulu kala, dia mengujinya, dan dia sama sekali tidak terpengaruh oleh energi misterius di kota yang ditinggalkan itu. Setelah beberapa saat, Chu Zongtian akhirnya berhenti. Dia melihat sekeliling, menganggukkan kepalanya dan berkata, ini dia. Seharusnya tidak ada seorang pun di sini. Wu Chen bergegas mendekat, melihat Chu Zongtian, dan berkata, kamu sangat teliti dalam memilih tempat. Kamu hanya perlu pergi kemana saja. Mengapa repot-repot mencari tempat seperti itu? Ayo pergi. Chu Zongtian tidak bicara omong kosong, tetapi langsung bertindak. Kekuatannya yang dahsyat diresapi ke dalam lonceng suci. Cahaya lonceng suci menyala lagi. Cahaya semacam ini sangat dahsyat. Seperti matahari yang terik, ia mengusir kegelapan di ruang sekitarnya. Ia memantulkan dunia di sekitarnya. Ia adalah bagian yang rusak dan hampa. Melihat kekuatan lonceng suci terpancar lagi, Wu Chen tidak ragu-ragu, tetapi juga menuangkan kekuatannya sendiri ke dalam prasasti Zenmo, mendesak kekuatan prasasti Zenmo. Prasasti Zenmo menyala, dan cahaya yang cemerlang, energi yang mengerikan, guncangan yang bergejolak, tersapu dan bergegas ke semua sisi, yang sangat mengejutkan. Metode suci angsa emas. Chu Zongtian minum banyak. Kekuatan yang dahsyat pecah dan mengalir ke dalam lonceng suci. Dengan bantuan kekuatan lonceng suci, metode suci angsa liar emas dapat digunakan untuk mengerahkan kekuatan metode suci angsa liar emas ke keadaan ekstrim, dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan mengerikan. Boom! Cahaya pada jam suci itu terang dan menyilaukan, yang jauh lebih kuat dari cahaya sebelumnya. Cahaya yang cemerlang memantulkan seluruh ruang, sehingga seluruh ruang berubah menjadi lautan cahaya, sangat indah, sangat menyilaukan, cemerlang dan menyilaukan. Chu Zongtian mendesak jam suci untuk memainkan metode suci angsa liar emas, dan melihat burung yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari jam suci. Burung-burung ini, di sekeliling mereka, sangat cantik dan cerah. Mereka tampak seperti hitam keemasan yang legendaris. Mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan dan mengerikan dan dapat menghancurkan semua hal di dunia. Burung yang tak terhitung jumlahnya, mengepakkan sayap mereka dan membawa kekuatan teror, terbang ke arah Wu Chen dan melancarkan serangan ganas padanya. Wu Chen tidak ambigu. Dia segera mendesak kekuatan prasasti iblis, cahaya yang kuat, terpancar, tersapu, dan menyerbu ke segala arah, yang sangat mengejutkan. Kekuatan prasasti Zenmo sangat mengerikan. Di bawah cahaya terang, banyak burung belum terbang ke sisi Wu Chen ini, dan mereka hancur oleh kekuatan prasasti Zenmo. Mereka tidak bisa mendekati Wu Chen sama sekali. Melihat ini, Chu Zongtian tidak terkejut. Kekuatan Wu Chen jelas tidak begitu kuat. Dia telah bertarung dengannya dan tahu bahwa dia tidak mudah untuk menang. Angsa mengejar matahari. Chu Zongtian tiba-tiba minum, mengumpulkan semua kekuatan, mendesak aksi yang kuat, hanya melihat burung yang tak terhitung jumlahnya, melepaskan jam sucinya, terbang dari segala arah, bergegas menuju Wu Chen. Serangan ini bahkan lebih ganas dan kuat dari serangan sebelumnya. Bahkan Wu Chen merasakan tekanan yang besar. Burung-burung di sekitarnya, seperti hitam keemasan, bergegas ke arahnya dengan kekuatan teror. Serangan itu ganas dan sesat. Itu benar-benar luar biasa. Phoenix Divine Comedy. Dalam menghadapi serangan Chu Zongtian, Wu Chen tidak berani bersikap ceroboh, yang juga merupakan keahliannya yang unik. Yang terlihat hanyalah energi misterius. Entah dari mana energi itu muncul, yang menggerakkan keempat sisi ruang, membuat seluruh ruang bergetar hebat dan terus-menerus. Gelombang aneh datang dari segala arah, melonjak dan berjatuhan hebat di antara langit dan bumi. Gelombang itu begitu kuat dan dahsyat hingga menembus dan membuat seluruh ruang bergetar dan retak, yang sungguh tak tertahankan. Apa triknya?
Chu Zongtian membuka matanya dan menatap Wu Chen. Matanya penuh dengan keheranan. Ia belum pernah melihat gerakan aneh seperti itu sebelumnya. Saat ini, ia merasa sangat penasaran tentang apa itu. Aneh sekali. Tweet, tweet, tweet. Tiba-tiba, burung emas itu merengek dan mengepakkan sayapnya. Tampaknya ia telah diserang oleh semacam teror. Seluruh formasi menjadi kacau, dan tidak dapat mempertahankan serangan terhadap Wu Chen. Pada saat ini, nyanyian misterius berbahasa Sanskerta juga bergema. Itu adalah nyanyian santai antara langit dan bumi, seperti suara langit dan bumi, musik jalanan, di ruang ini. Tweet, tweet. Melihat energi misterius ini, tidak ada burung di sekitar yang berteriak, mengepakkan sayap, berkibar dan berkibar. Sebuah kekuatan yang kuat meledak keluar. Napasnya liar dan tak terkendali. Melihat ini, wajah Chu Zongtian berubah drastis, dan dia sangat penasaran. Jurus apa yang digunakan Wu Chen yang dapat memengaruhi serangannya? Metode Sein Angsa Emas. Chu Zongtian minum banyak dan mengaktifkan metode Sein Angsa Emas liar. Semua cahaya keluar darinya, yang mengarah ke 4 arah ruang, sangat ganas dan menakutkan. Energi ganas keluar, menyapu dan mengusir, membangkitkan burung-burung di sekitar, mengendalikan mereka, dan menyerang Wu Chen lagi. Sayap burung-burung berkibar, cahaya keemasan bersinar, cahaya cemerlang menyilaukan, bentuk produk ditampilkan, dan mereka bergegas keluar menuju Wu Chen, melancarkan serangan yang kuat padanya. Namun, ketika mereka terbang ke ruang yang berjarak 1 kaki dari Wu Chen, mereka tidak dapat lagi terbang ke tengah. Mereka terhalang oleh kekuatan misterius dan tidak dapat lagi mengerahkan kekuatan mereka. Ledakan itu untukku. Pada saat ini, Wu Chen melesat keluar dan mencetak formula di tangannya, mendesak Phoenix Divine Song untuk meledakkan kekuatan gerakan ini. Tweet, tweet. Burung-burung yang tak terhitung jumlahnya, mengepakkan sayap mereka, bergegas ke segala arah, berteriak dan melarikan diri. Tampaknya mereka tidak berani mendekati Wu Chen, seolah-olah Wu Chen adalah iblis yang mengerikan. Namun, tanpa menunggu mereka terbang keluar, sebuah kekuatan dahsyat meletus, menyerbu ke dalam ruang ini, mengguncang dan membuka, menyapu semua sisi, menakutkan dan luas. Burung-burung itu, ketika menghadapi kekuatan semacam ini, tidak dapat menahannya sama sekali. Mereka langsung meledak. Satu persatu, mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Apa? Melihat burungnya hancur berkeping-keping, Chu Zongtian membuka matanya dan menatap Wu Chen. Tidak terbayangkan bahwa Wu Chen dapat mematahkan serangannya. Anak ini, kekuatannya telah tumbuh terlalu mengerikan. Awalnya, dia berpikir bahwa Wu Chen dapat memiliki kekuatan super hanya ketika tubuhnya memiliki transformasi naga. Tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan jika dia tidak memilikinya, dia dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Itu sungguh luar biasa. Gugusan petir, gugusan petir. Chu Zongtian berkata bahwa dia marah. Dia tahu bahwa terobosan kultivasi Wu Chen bergantung pada kelompok guntur dan kilat super besar di hadapannya. Dalam kelompok guntur dan kilat itu, ada kekuatan guntur yang sangat besar, yang sangat bermanfaat bagi para biarawan. Jika Anda dapat menyerap kekuatan tersebut, Anda dapat meningkatkan kultivasi dan kekuatan Anda. Awalnya, kelompok cahaya guntur dan kilat itu seharusnya miliknya. Ia berharap dapat menerobos Zhou Xiongtian di Hualong dengan bantuan kelompok cahaya guntur dan kilat yang besar itu, tetapi ia tidak menyangka. Wu Chen mendapatkannya, menyempurnakannya, dan membuatnya menerobos kultivasi, dan membuat kemajuan besar dalam kekuatan. Saat memikirkan hal ini, Chu Zongtian marah dan terbakar. Kebencian dimulai dari hatinya. Hari ini, apapun yang terjadi, ia akan memberi Wu Chen pelajaran yang mendalam. 1 orang dan 1 jam. Chu Zongtian bertekad untuk menggunakan kombinasi manusia dan jam lagi untuk mengerahkan kekuatan jam Sengtian secara menyeluruh, sehingga dapat mengalahkan Wu Chen dan memenangkan kemenangan terakhir pertempuran. Energi besar meletus darinya dan mengalir ke dalam jam suci. Jam suci bergetar hebat dan kekuatan yang kuat meletus, yang membuat seluruh ruang bergetar hebat dan terus-menerus pecah. Itu tidak dapat menahan energi yang mengerikan ini. Cahaya terang juga meledak dari jam suci. Itu cemerlang dan menyilaukan. Itu membuat seluruh dunia menjadi lautan cahaya dan memantulkan dunia yang transparan. Apakah itu hal yang sama? Di sisi yang berlawanan, Wu Chen diam-diam menatap Chu Zongtian.
Langkah Chu Zongtian tidak asing baginya, karena pada suatu waktu, dia melihat gerakan ini. Pada saat itu, untuk mengalahkan pihak lain, dia memberikan seluruh tangan kanannya kepada Long Hua dan mengubahnya menjadi cakar naga. Dengan kekuatan cakar naga, dia mengalahkan pihak lain dan memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran tersebut. Tetapi sekarang dia ingin mencoba dan melihat apakah dia dapat mengalahkan pihak lain dan meraih kemenangan akhir pertempuran tanpa menjadi seperti naga. Bagaimanapun, dia bukan lagi yang asli. Saat itu, dia hanya memiliki 3 surga dari alam naga. Sekarang, prestasinya telah menembus 3 surga dari alam naga, dan kekuatannya telah ditingkatkan. Selain itu, naga tubuh perlu membayar harga yang mahal, dan formula tubuh emas abadi miliknya sekarang adalah alam kelima. Kekuatan naga yang dapat ditanggung tubuh adalah batas, begitu jumlah Long Hua terlalu banyak, itu akan menyebabkan beban berat pada tubuh, dan bahkan ledakan dapat terjadi. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah menggunakan taktik ini sebelum dia harus melakukannya. Nyanyian Phoenix. Wu Chen minum banyak, kekuatan seluruh tubuhnya telah meletus, sekali lagi menggunakan lagu ilahi Phoenix. Hanya ada energi besar yang datang dari ruang dan waktu yang dalam, yang penuh dengan seluruh ruang, membuat seluruh ruang bergetar hebat, terus-menerus pecah, berguling, dan bergetar. Boom! Di bawah pengaruh lagu ilahi Phoenix, keempat sudut ruang mengeluarkan suara gemuruh, seperti terbalik. Perasaan seperti itu sungguh luar biasa.